Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'du. Amma ba'd ya ayyuhal usikum wa iyaya bittaqwallah wa fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in khalidina fiha la anhumul adzabu wa la hum yunzarun illa alladziina taabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Kenapa Allah memberi petunjuk pada satu kaum yang kafir setelah mereka beriman dan mereka mempersaksikan bahwa Rasul adalah benar dan datang kepada mereka bukti-bukti kebenaran itu, dan Allah tidak menunjuki orang-orang yang berlaku zalim. Untuk mereka itu adalah balasan bagi mereka, yaitu kutukan dari Allah, dan malaikat dan manusia juga menunggu semua. Khalidina fiha, mereka kekal dalam kutukan itu dan tidak ada lagi keringanan bagi mereka dan azab. Wala hum yunzarun, dan mereka tidak akan diperhatikan. Illa alladzina tabu min jamaah Jumat yang beriman. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah selalu menyandingkan antara basyiran dan nazira, berita baik dan berita sebaliknya, dan juga Allah menyandingkan antara balasan baik dan balasan buruk, yaitu al-jannah kemudian jahannam. Kemudian juga Allah menyandingkan antara kebaikan yang diterima datang dari Allah dan yang zalim itu datang dari setan atau iblis. Kaum muslimin jamaah Jumat yang beriman, pada ayat ini surat Al-Imran ayat 86 sampai ayat 89 menggambarkan kepada kita bahwa betapa Allah memberi petunjuk pada satu kaum yang kafir. Bagaimana Allah memberi petunjuk pada kaum yang kafir padahal mereka sebelumnya beriman? Dan sebelumnya mereka bersaksi bahwa Rasul Allah itu adalah benar. Kalau sudah seperti itu, apalagi peluang yang bisa diberikan oleh Allah kepada mereka petunjuk. Petunjuk itu lebih banyak diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang pada awalnya belum paham sama sekali. Kemudian dia diberi petunjuk. Sebenarnya seperti itu. Hampir sama dengan dengan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu meminta kepada Allah untuk memberi petunjuk kepada pamannya Abu Thalib, sehingga Allah menurunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi bihi man yasha. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada engkau yang kamu
Dan Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang butuh petunjuk itu. Artinya apa? Paman Nabi saja tidak bisa Nabi memintakan petunjuk kepada Allah, kepada beliau, karena jiwa Abu Talib sendiri menolak petunjuk itu. Anak Nabi Nuh, berapa kali Nabi Nuh meminta kepada Allah untuk mengajak anaknya naik ke kapal, tapi anaknya sendiri yang menolak permintaan itu. Istri Nabi Lut berapa kali diberikan harapan oleh Nabi Lut agar tidak melakukan perilaku menyimpang, tapi istri sendiri yang menolak. Kalau begitu, sebenarnya kaum muslimin sekalian, petunjuk itu akan diberikan oleh Allah kepada seseorang ketika ada peluang di dalam diri orang itu celah untuk menerima petunjuk itu. Kalau tidak ada celah, bagaimanapun kita memberinya petunjuk tidak akan diberikan, karena hidayah itu adalah urusan Allah, bukan urusan orang yang menolong segala macam. Nah, karenanya siapa yang bisa menerima petunjuk itu adalah orang-orang yang butuh petunjuk itu. Jadi pada masa lalu dalam tafsir sering kita dengar Allah memberi petunjuk kepada siapapun dan Allah tidak memberi petunjuk atau sebaliknya kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Sebenarnya bukan yang dikehendaki oleh Allah kezaliman itu, tetapi yang bersangkutanlah sebenarnya yang menghendaki kezaliman itu, bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah menghendaki umatnya manusia menjadi zalim, tetapi manusialah yang sebenarnya menghendaki meminta kezalim itu dalam dirinya sendiri. Kaum muslimin sekalian, oleh karenanya di dalam ayat ini Allah memberikan gambaran kepada kita bahwa orang-orang yang sudah diberi keimanan sebelumnya, orang-orang yang sudah diberi keimanan, keyakinan sebelumnya, kemudian dia berbalik dari keimanan itu, maka itu tidak mungkin Allah akan memberinya lagi petunjuk. Sehingga ayat ini mengatakan, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada orang yang sebelumnya sudah yakin? Jadi orang-orang yang yakin sebelumnya, maka ketika dia berbalik menjadi tidak yakin, itu akan sulit orang itu diberikan pengertian sama sekali. Orang yang bisa diberi pengertian adalah orang-orang yang butuh pengertian itu, yang berharap pengertian itu. Ketika kita misalnya mengajar kepada mahasiswa, ketika mahasiswa sudah menolak kehadiran seorang dosen di dalam kelas, apapun yang disampaikan oleh dosen itu dia akan menolak sama sekali dan tidak akan masuk ke dalam memorinya, karena sudah menolaknya dari awal dulu. Tapi ketika ada hubungan batin antara seseorang pengajar dengan mahasiswanya, maka mahasiswanya berharap dosen itu datang pada waktu dan ilmunya itu disampaikan kepada mahasiswa. Dan itulah biasanya yang langsung lengket kepada mahasiswa dimanapun dia berada, dan dia masih ingat apa yang disampaikan oleh gurunya di depan kelas pada masa lalu. Kaum muslimin sekalian, demikian juga orang-orang yang sudah mengakui ada rasul sebelumnya. Rasul itu adalah benar dan ada bukti-bukti kehadiran rasul. Tetapi orang-orang yang sudah berbalik dari petunjuk dari iman, bukti Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang zalim. Jadi kalau begitu, orang kafir itu adalah orang-orang yang belum beriman. Orang munafik adalah orang-orang yang sudah beriman sebelumnya. Tidak pernah disebutkan orang-orang yang non-muslim itu munafik, tidak. Yang non-muslim itu disebut dengan orang kafir. Dan orang zalim itu sama dengan munafik, orang yang sudah pernah diberi petunjuk, tapi dia berbuat zalim untuk dirinya sendiri. Jadi orang munafik dan orang zalim itu adalah sebenarnya bagian daripada orang yang beriman, yang kemudian memutarbalikkan imannya itu kepada ketidakbenaran sama sekali. Kaum muslimin sekalian, sama dengan kita menegakkan sebuah hukum. Ketika kita putar balikan yang benar menjadi tidak benar, maka kita termasuk orang-orang yang zalim. Ketika kita memutuskan sesuatu yang benar dengan yang salah, maka kita termasuk kelompok orang-orang yang munafik, hipokrit.
Bagi orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang sudah beriman dulu kemudian menjadi zalim, dia menjadi munafik, mereka itu akan diberi balasan oleh Allah dengan kutukan yang mengutuknya bukan hanya Allah tetapi malaikat dan manusia semua. Mereka kekal dalam kutukan itu. Khalidina fiha, mereka kekal dalam kutukan itu. Dan itu mungkin sama dengan orang yang diberi petunjuk masuk ke telinga kiri, kalau keluar ke telinga kanan itu masih berlubang telinga ini. Tapi kalau masuk ke telinga kiri, keluar ke telinga kiri kembali, berarti telinganya tidak berlubang sama sekali. Itulah orang-orang yang disebut munafik atau orang-orang yang zalim itu sendiri. Kaum muslimin sekalian, tetapi ketika Allah mengatakan kekal mereka di dalam kutukan dan azab itu, tetapi selalu saja Allah memberi peluang. Apa peluangnya? Illal ladzina tabu min ba'di dzalika, kecuali orang-orang yang tobat setelah itu. Jadi kalau begitu Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang zalim yang dulu dia beriman dan mempercayai ada rasul kebenaran. Allah tidak akan memberi petunjuk lagi kecuali yang bersangkutan membutuhkannya kemudian. Itu yang disebut dengan illal ladzina tabu min ba'di dzalika, kecuali orang-orang yang kembali kepada kebenaran. Jadi artinya kaum muslimin sekalian, orang-orang yang taubat itu yang kembali dan dia mengharapkan sebenarnya petunjuk dari Allah itu. Tapi Allah tidak akan memberi sebelum dia membutuhkan petunjuk itu sama sekali. Karena tabu itu artinya kembali. Kalau kembali berarti bukan kembali kepada kekafiran, tapi kembali kepada fitrah atau kebenaran sama sekali. Wa aslahu, dan dia memperbaiki dirinya. Jadi orang-orang yang baik kemudian menjadi jahat, maka itu akan sulit Allah memberi petunjuk kecuali dia kemudian merasakan petunjuk itu penting. Itu namanya wa aslahu, dan dia kemudian berdamai dan mendamai dan memperbaiki dirinya. Islah, memperbaiki diri. Kaum muslimin sekalian, fa innallaha ghafurur rahim. Tapi tetap saja Allah membuka peluang untuk mengampuni atau memaafkan orang-orang yang berlaku demikian. Kaum muslimin sekalian, indah sekali Allah dalam memberikan gambaran sanksi atau peringatan kepada kita. Pada orang-orang yang berbuat jahat digambarkan oleh Allah dia akan menempati neraka jahanam. Tapi neraka jahanam itu tidak diinginkan oleh Allah kepada umat, kepada hambanya, tapi hambanya yang diinginkan masuk ke dalam neraka jahanam itu. Tetapi al-jannah diinginkan oleh Allah karena Allah menggambarkan isi dalam Al-Quran ini semua mengajak orang berbuat baik. Tidak pernah ayat ini mengajak orang untuk tidak berbuat baik sama sekali. Itu yang disebut dengan Islam, fa innallaha ghafurur rahim. Artinya apa? Semarah-marah Allah kepada hambanya, tetap saja ada peluang untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, salah satu dari sifat Allah itu Al-Ghafur. Al-Ghaffar, pengampun. Pengampun. Dari nama-nama Allah yang 99 itu, salah satu dari sifat Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Kalau dalam diri kita ada ruh yang datang dari Allah, maka ruh itu bersih, maka mari kita mengamalkan sifat Allah itu di dalam diri kita. Yang berikutnya kaum muslimin sekalian, yang menarik lagi adalah ketika Allah memberikan kabar yang tidak baik pada hambanya, tapi selalu disampaikan oleh Allah dengan cara baik. Salah satu kalimatnya adalah fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka berilah kabar gembira kepada mereka, mereka nanti akan mendapatkan azab yang pedih. Azab yang pedih saja harus disampaikan dengan cara baik. Begitu kata Allah mengatakan, jangan berbentuk ancaman. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Kalaupun nanti satu saat nanti hamba Allah ini akan mendapat azab yang pedih, tapi sampaikan juga cara-cara itu dengan cara-cara yang santun. Fabasyirhum, berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Nah, dengan demikian muslimin sekalian, makanya Allah memberikan
suatu mukjizat kepada kita semua. Sebelum kita meninggalkan dunia ini, masih ada peluang kita untuk tobat dan memperbaiki diri. Tobat satu, kemudian memperbaiki diri dari semua kesalahan masa lalu. Kalau kita ingin mendapat petunjuk, Allah akan memberikan petunjuk kepada kita ketika kita membutuhkan petunjuk itu. Ketika kita tidak membutuhkan petunjuk, maka Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada hamba-Nya. Kemudian bagi orang yang melakukan perbuatan jahat, perbuatan zalim, perbuatan kafir segala macam, tempat mereka di neraka kalau mereka meninggal dalam keadaan kekafiran. Sama dengan hadis Rasulullah makanan al-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan orang yang disogok itu akan masuk ke dalam neraka. Tentu kalau dia meninggal beberapa saat sedang melakukan itu. Tapi kalau ada peluang bagi dia kemudian memperbaiki diri, maka dia berpeluang untuk masuk ke dalam surga Jannatul Na'im. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Berilah kabar gembira bagi mereka yang dengan azab yang pedih. Itu bagi orang yang berbuat jahat, sehingga berpeluang bagi mereka nanti untuk memperbaiki diri ketika belum sampai kepada mereka azab yang pedih di akhirat kelak. Fa'tabiru ya ulul albab la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirin, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana